Apa cara kita untuk mengatasi ini semuanya? Pasti teman-teman juga pengen dong, ya, kalau memang ini penagihan tidak bisa berakhir, bisa nggak ini kita akhiri? Ya, kita akhiri secara paksa. Tentunya bisa teman-teman semuanya, bisa. Dengan cara, ada dua hal teman-teman. Kalau Anda pengen mengakhiri supaya pinjol tidak melakukan penagihan lagi, tidak mereka melakukan teroran lagi. Lewat dari 90 hari, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Tapi opsi tersebut masih tetap bisa dilanjutkan dengan pinjol melimpahkan perkara ini, contoh dijatuhkan ke Wan Prestasi atau melakukan pemrosesan terhadap diri teman-teman semuanya ke jalur. Lanjutkan penagihan ini dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Ya, ini aturan yang ditulis oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan sebenarnya kalau aturan ini dipatuhi, yaitu harusnya selama 3 bulan Anda cuma boleh ditagih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-temanku semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya yang sudah selalu mensupport, menyempatkan diri untuk hadir ke sini dan selalu memberikan dukungan. Mudah-mudahan teman-teman menemukan ya informasi-informasi terbaru mengenai Galbay di pinjol. Oke. Sebelum saya lanjutkan mau bahas temanya teman-teman semuanya, saya boleh nggak bertanya dulu, kira-kira yang nonton saya ini itu telat bayar pinjolnya kapan sih? Apakah sudah lewat 1 minggu atau lebih dari 1 minggu atau 1 bulan, lebih dari 1 bulan, atau sudah bertahun? Silahkan isi di dalam kolom komentar, dan apa yang menjadi kendala dari teman-teman semuanya biar nanti saya juga tahu arah saya bikin video itu arahnya kemana teman-teman. Oke, yang mau kita bahas hari ini adalah mungkin DC pinjol menagih sampai kapan Bang, karena orang-orang pasti pengen tahu dong sampai kapan ini berakhir dan sampai kapan mereka akan melakukan penagihan seperti ini, mengingat ini dia Galbaynya luar biasa juga ya. Pertanyaan yang dilontarkan oleh follower saya tadi di Instagram, teman-teman juga boleh yang mau bertanya di Instagram juga boleh, tinggal itu @medibroni, silahkan di follow juga ya. Nanti kalau kalian bertanya boleh, atau kalian mau jalur cepat langsung pribadi aja sama saya juga boleh, tinggal gabung di channel ini, klik gabung dan jadi membership. Oke. Kita mau bahas DC pinjol menagih sampai kapan, biar teman-teman mendapatkan jawaban yang pasti. Tapi sebelumnya silahkan disupport dulu. DC pinjol melakukan penagihan sampai kapan dan kapan berhentinya untuk melakukan peneroran. Ini pasti teman-teman semuanya yang mengalami telat-telat bayar di pinjol-pinjol legal, pinjol-pinjol resmi, perlu disampaikan nama aplikasinya, nggak usah lah ya teman-teman semuanya. Nanti Anda lihat aja di thumbnail, kurang lebih gambaran aplikasinya seperti ini. Oke, untuk jawaban yang pasti teman-teman semuanya tidak ada batasannya gitu. Kenapa saya bilangnya seperti itu? Kita mempunyai banyak aturan loh teman-teman. Banyak aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kalau OJK menyampaikan ya, pinjol cuman boleh melakukan penagihan selama 90 hari. Lewat dari 90 hari, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Tapi opsi tersebut masih tetap bisa dilanjutkan dengan pinjol melimpahkan perkara ini, contoh dijatuhkan ke Wan Prestasi atau melakukan pemrosesan terhadap diri teman-teman semuanya ke jalur hukum, atau pinjol melanjutkan penagihan ini dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Ya, ini aturan yang ditulis oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan sebenarnya kalau aturan ini dipatuhi, yaitu harusnya selama 3 bulan Anda cuma boleh ditagih oleh pinjol. Sisanya pinjol harus menghentikan penagihan dan mereka boleh melanjutkan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu untuk mengunjungi Anda ke rumah, mendatangi Anda ke rumah gitu loh. Tapi faktanya yang terjadi teman-teman, pinjol tidak menjalin kerjasama lagi dengan pihak ketiga. Ya, banyak pinjol yang tidak menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Banyak pinjol yang tidak mau memproses ya, atau hampir semua pinjol tidak mau memproses si debitur ini ke jalur hukum. Tapi ya, penagihan tetap berlangsung via telepon, via WhatsApp, via email. Ya, ini secara aturan dan secara fakta yang kita temukan di lapangan. Nah,
Apa cara kita untuk mengatasi ini semuanya? Pasti teman-teman juga pengen dong, ya, kalau memang ini penagihan tidak bisa berakhir, bisa nggak ini kita akhiri? Ya, kita akhiri secara paksa. Tentunya bisa teman-teman semuanya, bisa. Dengan cara, ada dua hal teman-teman. Kalau Anda pengen mengakhiri supaya pinjol tidak melakukan penagihan lagi, tidak mereka melakukan teroran lagi, Anda bisa memutus komunikasi. Itu yang paling awal. Karena teroran itu berawal dari telepon yang silih berganti, nomor baru yang silih berganti, WhatsApp yang dari nomor entah mana-mana aja, yang mengganggu kita dengan ancaman, dengan berbagai hal segala macam gitu loh. Habis itu dengan email. Ya, tapi teman-teman semuanya, kita mengganti nomor ini aja tidak cukup untuk menghentikan teroran yang dilakukan oleh pinjol. Karena teroran pinjol ini tidak hanya tersimpan di dalam smartphone, tapi tersimpan dalam pemikiran. Jadi kalau teman-teman ingin sampai kapan DC pinjol itu melakukan penagihan sama kita, jawabannya kalau dari saya, kalau teman-teman pengen memaksa diri untuk keluar dari semua ini, jawabannya dua. Ya, pertama sampai Anda memutus komunikasinya, kedua sampai Anda berhenti memikirkannya. Walaupun komunikasi sudah kita putus, kalau Anda pikirkan ini terus-menerus, Anda merasa diteror juga. Anda akan merasa tidak nyaman juga gitu loh. Tetap aja Anda akan diganggu dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran buruk. Itu yang saya tangkap dari teman-teman kita yang sudah mengalami telat bayar, bahkan yang terbaru aja. Tadi saya menjawab di salah satu media sosial juga gitu loh. Dia bertanya, dia sudah galbay selama 3 tahun. Ya, yang dia tanyakan itu. Dia sudah galbay selama 3 tahun di kredit pintar. Dan dia masih bertanya sama saya, apakah FC akan datang ke rumah? Ya, ini dia merasa diteror dari pemikiran dia loh. Bukan dari smartphone lagi. Kalau dari smartphone, mungkin telepon dia sudah ganti, WhatsApp dia sudah ganti, email dia sudah ganti, tapi isi otak kan nggak bisa diganti. Dan isi otak inilah yang harus diperbaiki teman-teman. Cara mindset kita tadi, cara kita memikirkan sesuatu tadi. Kalau kita pikirkan hal buruk ini secara terus-menerus, ya pada akhirnya, ya ini bagian dari doamu. Ya nggak sih? Ingat nggak dengan satu kata, ucapan adalah doa. Kalau yang kamu ucapkan hal negatif setiap hari, ya ini doamu. Yang pada akhirnya doa ini akan terkabulkan juga. Ya, apa doanya yang dia ucapkan? Ya DC datang, FC datang, DC datang, FC datang. Sehingga itu yang dicatat, dianggap oleh Tuhan, oh ini doanya mungkin gitu loh. Ya kan? Soalnya setiap hari yang didengar dalam hatimu itu, FC datang nggak ya? FC datang nggak ya? FC ke rumah nggak ya? FC ke rumah nggak ya? Jadi pada akhirnya itu akan menjadi doa paling buruk bagi dirimu. Makanya ucapkanlah hal-hal positif biar membangun sisi positif juga buat kedepannya. Jangan lagi diingat hal-hal yang negatif. Ingat, cobaan terbesar kamu adalah apa yang paling kamu takuti. Kalau kamu menakuti sesuatu, itu akan menjadi cobaan terbesarmu. Makanya gak usah terlalu takut dengan hal itu. Lagian perjuangannya sudah 3 tahun galbay, harusnya ini kan sudah move on. Kalaupun belum move on, paling tidak selama 3 tahun dia menabung. Ya, entah dia menabung berapa yang bisa dia sisihkan. Kira-kira selama 3 tahun dia sudah terkumpul duit berapa itu. Ya, harusnya teman-teman seperti itu. Jadi lakukan, pikirkan hal-hal positif buat ke depannya. Dan inilah yang paling parah. Jadi kalau teman-teman bertanya sama saya, DC pinjol itu menagih sampai kapan? Ya paling jawaban dari saya adalah sampai Anda berhenti memikirkannya. Ya sampai di sana gitu loh. Ya, meskipun kita sudah ganti nomor, kalau pemikiran kita masih merasa kita diteror, kita diikutin, kita ditagih, ya tetap aja kesimpulannya akan seperti itu. Maka yang penting diperbaiki adalah dari dalamnya, teman-teman. Putus semua komunikasinya, otomatis teroran dan ancaman tidak akan masuk lagi. Di samping itu, kita benahi cara berpikir kita. Apa yang salah? Kenapa setiap kali kita dibenturkan dengan satu masalah, harusnya kita pikir itu kan seimbang. Ini enggak, yang dipikirkan itu cuma hal buruk. Tidak ada yang memikirkan tentang hal baik. Harusnya kan dua sisi, kita pikirkan keburukannya, kita pikirkan juga kebaikannya. Jangan hanya berpikir di satu sisi yang menumbangkan dirimu, yang mematahkan semangatmu buat ke depannya.
Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan hal ini itu bisa menjawab. Jangan sampai nanti Anda berburu mencari jawaban ini, akhirnya Anda terjebak dengan jasa-jasa yang tidak jelas. Itu tadi juga ada yang melaporkan, "Bang, saya diajak tuh Bang untuk menyelesaikan pinjol, saya diminta untuk mengajukan lagi dengan sistem bagi hasil 50-50." Itu sebenarnya bukan solusi, teman-teman. Itu sebuah kebodohan gitu loh. Gimana tidak bodoh? Pakai data Anda, pakai handphone Anda. Ya, orang yang mengarahkan ini tugasnya apa? Cuman mencarikan aplikasi, ini download, ini download. Hasilnya dibagi dua, sadar nggak Anda? Itu pakai data Anda loh. Walaupun hasilnya Anda bagi dua, tapi tetap aja pinjol akan mengejar Anda. Pinjol tidak peduli hasil ini mau Anda bagi sama siapa. Dan orang ini, dia bukan niat membantu Anda, tapi dia hanya ingin memanfaatkan diri Anda. Dengan dalih seakan-akan mereka pahlawan, padahal mereka adalah penjahatnya. Mereka sebenarnya yang banyak menghancurkan orang-orang. Makanya sadar teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda menemukan ada penawaran, penyelesaian hutang, segala macam, saya rasa hindari. Yang pada akhirnya Anda akan diarahkan ke pinjaman berikutnya gitu loh. Tanpa Anda sadari, Anda sudah download aplikasi ini, download aplikasi ini. Anda yang pengen lepas dari hutang akhirnya nggak bisa. Nah, jadi itulah jawabannya teman-temanku ya. Jadi jangan ada lagi yang bertanya, "Oh, DC ini menagih sampai kapan ya? DC pinjol ini menagih sampai kapan ya?" Ya, DC pinjol itu menagih sampai Anda memutus komunikasinya dan sampai Anda berhenti memikirkannya. Baik, pertanyaan Anda, DC menagih sampai kapan? DC meneror sampai kapan? Dua-duanya adalah jawaban yang cocok untuk Anda pahami ya. Kapan Anda bisa memutus komunikasinya dan kapan Anda bisa move on untuk berhenti memikirkannya. Dan satu hal lagi seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, jangan pernah tertipu dengan orang-orang yang menawarkan jasa-jasa pelunasan hutang dan segala macam. Itu sudah banyak yang tertipu, yang pada akhirnya bukan hutang yang lunas tapi malah hutang yang bertambah. Ya, silahkan teman-teman nanti yang mau konsultasi juga boleh. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.